Impact Kids. Hai anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam sukacita dari Tuhan ya. Anak-anak masih dalam suasana Imlek. Ibu mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi anak-anak yang merayakan ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang sudah memimpin dan akan terus memimpin kehidupan kami selanjutnya. Kami bersyukur Tuhan untuk di tahun baru Imlek ini. Tuhan yang selalu memimpin langkah kehidupan kami. Kami juga yakin Tuhan yang akan memimpin tahun-tahun kami ke depannya karena kami boleh berjalan bersama Yesus. Berkati kami pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan lewat Impact Kids. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita buka dari Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita buka lagi dari Roma 8 ayat 1 sampai 9. Roma 8 ayat 1 sampai 9. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh, ia bukan milik Kristus. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang God's love, yang artinya adalah hukum Tuhan. Nah anak-anak, pastinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali peraturan-peraturan ya, baik di sekolah maupun di rumah ya. Peraturan-peraturan itu digunakan untuk memberikan kita cara hidup yang benar ya. Salah satu hukum Taurat yang terkenal adalah mengenai 10 perintah Allah ya. Kalau di kelas sekolah minggu yang bersekolah minggu di gereja baptis pertama, kita sedang belajar bagaimana kita mengenal Allah melalui hukum-hukumnya, yaitu melalui 10 perintah Allah. Nah, hukum-hukum Allah ini mengajarkan kita untuk kita boleh mengasihi Tuhan, untuk kita boleh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita menghormati orang tua, untuk kita tidak berbohong, tidak mencuri. Nah, anak-anak, mengapa kita harus mengikuti hukum-hukum Tuhan? Karena pada saat kita mengikuti hukum Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih happy, lebih bahagia ya. Seperti kalau kita di jalan, ada rambu lalu lintas ya, ada rambu-rambu yang lain yang membantu supaya lalu lintas bisa berjalan dengan tertib. Nah, Tuhan juga sama memberikan kita hukum-hukumnya supaya hidup kita bisa damai, rukun, dan diberkati ya. Jadi anak-anak, mengapa aturan itu penting dalam kehidupan kita supaya kita boleh berjalan
terus dalam kehendak Tuhan. Kita berada di jalur yang benar ya. Dan bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini taat kepada Tuhan ya, dengan cara kita hidup menurut kehendak Tuhan ya. Nah anak-anak, tadi di ayat Roma 6 ayat 23 mengatakan adalah sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah anak-anak, semua manusia berdosa. Saya berdosa, kalian juga berdosa. Nah katanya upah dosa adalah maut ya anak. Jadi kita tidak bisa membebaskan diri dari dosa ya. Tetapi karena kita beroleh kasih karunia Allah ya di dalam Tuhan Yesus, nah kita beroleh keselamatan. Bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa akibat dosa adalah maut. Nah tapi pada saat kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dosa kita bisa diampuni ya, dan kita mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah anak-anak, kalau kalian berbuat salah, pasti kalian dihukum juga ya di sekolah ya. Kalau kalian gak buat PR atau terlambat ke sekolah, pasti kalian dihukum. Nah sama ya, dalam kehidupan kita juga karena kita sudah berbuat dosa, seharusnya kita dihukum ya. Tapi Tuhan Yesus sudah rela datang ke dunia ya, untuk apa? Untuk mati di kayu salib, untuk bangkit dan untuk menebus dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum karena kita yang berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan hukuman untuk kita. Nah anak-anak, jadi hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita manusia orang berdosa dan kita bisa hidup memperoleh hidup yang kekal dengan kita mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Anak masih ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada saat Tuhan memberikan kepada kita hukum-hukumnya, itu bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk membebani kita, tetapi supaya kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Kita bisa hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya ya. Karena kita mau belajar bagaimana kita mau percaya kepada Tuhan, bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memampukan kita, Roh Kudus yang menolong kita supaya kita terus berjalan dalam kehendak-Nya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami Tuhan supaya kami boleh mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Banyak persoalan, banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami mau yakin dan percaya kalau Tuhan selalu ada buat kami. Pimpin anak-anak Tuhan saat mengalami masalah atau persoalan dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka, baik dalam sekolah mereka. Tuhan yang genggam tangan mereka, Tuhan yang tidak pernah melepaskan mereka, tapi Tuhan yang selalu menuntun mereka, menghibur mereka saat mereka sedih, memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Impact Kids.